kita sepakat tadi Mas Lukman bahwa untuk eh, apa mempersiapkan istilahnya kapasitas kita, pertama kita dulu TPP dulu, saya kira perlu perlu pembekalan-pembekalan yang bisa dilakukan dan saya kira ini dari TV Desa ini sudah setelah akan membreakdown nanti kaitannya dengan itu saya kira sepakat. Kemudian kaitannya dengan tadi sembari menunggu regulasi-regulasi dari statement-statement itu, oke kita menunggu kaitannya. Tapi saya kira juga perlu eh, karena apa? Ketika TPP dipersiapkan atau dibekali sambil nanti ketika manajer anu hadir, saya kira ini juga dalam konteks gini. eh, Ini harapan ini. Nanti mungkin Pak Deko nanya. Harapan, sebenarnya harapan. Kementerian, pertama kalau TPP ini di bawah Kementerian Desa. Harapannya eh, Kementerian Desa yang selama ini sudah katakanlah nun sewu menggerakkan mulai dari pembentukan, itu mengkomunikasikan dengan Agrinas. Kalau itu yang dipercaya Agrinas, ini kan yang dipercaya statementnya 2 tahun ini Agrinas. Bagaimana mengkolaborasikan tadi antara TPP dengan kawan-kawan yang dipercaya oleh Agrinas, manajer atau apa, itu yang sembari kita nanti di lapangan melakukan kolaborasi, saling memperkuat. Saya kira kita positif thinking kaitannya dengan itu. Nah, saya membayangkan kalau kemudian diam yang disampaikan Mas Kolil tadi adalah diamnya gedung, itu luar biasa, Mas. Di permukaan tidak terlihat ada pergerakan apapun. Kok doan tengah-tengah wae to ngopo begitu nyemplung. Oh, melu nongon putaran air di bawah, Mas. Aliran deras itu saya ingat betul itu di apa? Di Sungai Progo di apa tempat desa saya itu ya ada titik yang memang dari atas itu terlihat tenang aja, tapi kita selalu mengingatkan jangan pernah coba masuk ke wilayah itu kalau kamu tidak benar-benar mampu berenang. Karena kalau kamu nggak benar-benar mampu berenang, nanti tahu-tahu mencungkul nang sebelah kono wis ora ono nyawane, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan tenaga pendamping profesional, kawan-kawan perangkat desa, perangkat daerah, juga kawan-kawan pengurus Koperasi Desa Merah Putih dan kawan-kawan Direktur BUMDes yang pada pagi hari ini sudah bergabung di Ngobrol Desa pada hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Ya, kita akan pagi ini kita akan mengangkat sebuah topik atau tema membaca arah kebijakan terkait dengan peningkatan kapasitas rekan-rekan TPP. Eh, Ya, ini terkait dengan peran dari TPP dalam pengelolaan atau pendampingan atau pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih. Ini cukup menarik saya kawan-kawan karena apa? Karena eh, kalau kita lihat di Permendes pun kan tugas dari kementerian salah satunya nanti juga kaitannya dengan pendampingan dan pengembangan lembaga usaha ekonomi lokal. Di samping BUMDes juga eh, Koperasi Desa Merah Putih. Kalau kita lihat dari silabus yang dikeluarkan oleh BPSDM Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tringgal itu ada 4 pokok bahasan kalau tidak keliru ada sekian sub pokok bahasan. Saya kira ini cukup menarik kawan-kawan atau rekan-rekan TPP eh, untuk kita angkat di topik pagi hari ini. Saya kira nanti kalau memang kawan-kawan respect dan respon, ini penting sekali karena saya lihat yang dilakukan pelatihan kayaknya hanya terbatas, namun tugas yang harus kita laksanakan kalau kita melihat dari beberapa tugas yang harus kita laksanakan. Pertama, proses pendataan-pendataan yang begitu kompleks, cepat, dan banyak. Saya kira ini sangat-sangat penting sekali bahwa
eh, kira-kira peningkatan kapasitas TPP dalam rangka untuk eh, pengelolaan atau pengembangan koperasi Desa Merah Putih nanti seperti apa. Ini saya kira cukup menarik pada kita semuanya. Nanti sambil jalan nanti Pak Dekoco untuk memberikan pengantar kaitannya dengan topik pada pagi hari ini. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Pak Dekoco. Pagi Mas Paludi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, cuaca di Jakarta gimana ini? Cuaca cerah, semalam tidur nyenyak. Alhamdulillah. Cuaca Solo Raya sekitarnya juga ini sudah ya musim kemarau kayaknya El Nino sehingga ini tidak ada kiriman hujan sama sekali. Namun kalau kaitannya dengan eh, para petani masih bersemangat kaitannya dengan berbagai macam eh, kreatif dan inovasinya kaitannya untuk mengolah tanahnya untuk ditanami pangan itu ya menyesuaikan kaitannya yang mungkin eh, tak ada hujan ya akhirnya ada yang padi namun mungkin juga ada yang palawija atau hortikultura namun yang padi juga daerah-daerah irigasi atau daerah yang air dari sumur dalam cukup bagus juga masih menjalankan. Yang jelas kalau terkait dengan pangan, kesediaan pangan di seluruh area sekitarnya saya kira luar biasa ini Pak D. Oh Pak D ini kaitannya dengan topik kaitannya saya kira peningkatan arah kebijakan peningkatan kapasitas untuk TPP dalam rangka menjalankan tugasnya mendampingi lembaga ekonomi lokal, apalagi pengembangan usahanya. Ini saya kira cukup cukup menarik. Kemarin mungkin di apa itu LMS, Learning Management System dengan belajar mandiri, itu cukup cukup eh, luar biasa. Kawan-kawan peserta yang jadi peserta, calon peserta lah, calon peserta yang nanti offline itu cukup cukup antusias. Saya kira banyak hal yang bisa kita gali ketika kawan-kawan di lapangan. Eh, nah ini saya kira karena yang dilatih sementara ini terbatas dan saya yakin melihat arah kebijakan kawan-kawan ini nanti tetap yang mendampingi karena BA sudah tidak ada paling manajer tapi manajer kalau hanya lingkupnya itu aja saya kira eh, kurang kurang nanti kurang adalah apa ya menjadikan katalah kawan-kawan pengurus itu apa semangat itu. Dipersilakan Pak Di. Oke, makasih Mas Paludi. Menarik ini memang kemarin saya mendapatkan informasi ternyata sudah ada satu apa buku kurikulum ya, silabus kurikulum dan silabus untuk teman-teman pendamping yang itu kalau tidak salah 40 jam pelajaran. Kalau 40 jam pelajaran per jam pelajaran itu 40 menit, maka ketemunya 40 kali 40. Jadi kira-kira mungkin 1,5 dikali 20. Jadi 1,5 jam dikali 20 tinggal nanti pengaturannya seperti apa. Ya mungkin apa pembelajaran kelas sekitar 1 minggu lah ya. Nah saya tidak tahu persis apa yang sudah dikerjakan sekarang. Apakah ini sudah TOT, kemudian nanti trenernya itu melakukan pembelajaran di bawahnya dan sebagainya. Saya tidak mengikuti karena memang saya tidak ada di dalamnya. Tapi membaca dari apa yang ada di situ sih saya pikir yang menjadi catatan penting lebih pada bagaimana kawan-kawan ini kemudian mengikuti pembelajaran yang sudah ada dari Kementerian Koperasi yaitu Talenta Koperasi
Itu mungkin salah satu hal yang paling penting. Setidaknya landasan dasarnya perkoperasiannya dan tentang koperasi merah putih itu dipahami. Nah, mungkin cerita yang lainnya adalah teman-teman dari TA bisa kemudian mencermati pembelajaran yang mana yang perlu diikuti oleh teman-teman di bawahnya untuk yang talenta koperasi kan kira-kira seperti itu. Ini apabila memang semangatnya kita sama ya, semangatnya ingin menguatkan kapasitas. Karena kan konsep yang menjadi konsep yang menjadi utama adalah apa yang Pak Ivanovic pernah sampaikan ke kita tentang apa bagaimana belajar mandiri, artinya apa peningkatan kapasitas mandiri ini menjadi penting. Nah, peningkatan kapasitas mandiri itu suka atau tidak suka akan menjadi tepat manakala kita tahu arahnya. Nah, ini kawan-kawan sudah mendapatkan apa informasi tentang silabusnya. Jadi bisa kemudian mencari arahnya. Oh, berarti ya yang aku harus pelajari apa dan seterusnya. Kan kira-kira gitu Mas Paludi. Nah, dalam konteks ini bukan berarti kita tidak percaya kepada kawan-kawan, tetapi kadang-kadang proses ketika orang mengikuti TOT itu dia tidak 100% bisa menyerap informasinya. Nah, pada saat mereka yang ikut TOT menjadi trainer, ini kan berarti turun lagi kualitasnya. Nah, yang di training nanti berjenjang lagi, tambah habis itu nanti di bawah nggak tahu isi yang ingin disampaikan, apalagi nanti polanya dengan apa hanya dibagi materi saja ini apa materi presentasinya dipelajari ya udah itu tuh tambah jadi amburadul lagi kan kira-kira gitu Mas Panudi. Karena dalam beberapa penelitian pelatihan-pelatihan apa eh, langsung itu mungkin terserapnya hanya sekitar 30% dari materi yang disampaikan rata-rata. Kecuali trenernya trainer yang profesional yang kemudian bisa menjamin lebih dari 60% terserap oleh siswa apa oleh pesertanya. Belum lagi kita apa apa belum belum lagi kita melihat bahwa proses TOT itu apakah kemudian ada pretest, ada posttestnya atau enggak. Karena ada pretest sama posttest ini sangat menentukan serapannya seperti apa mereka-mereka ketika mengikuti pelatihan. Jangan-jangan nanti bercandanya seperti yang kita dulu pernah dengar ya. Kalau acara-acara kayak gitu yang penting peningkatan gizi. Apa teman-teman bisa nginep di hotel makanya lebih enak dan seterusnya. Kalau dalam posisi yang bercandaan seperti itu tambah parah lagi pembuangan apa artinya pemborosan anggaran artinya anggarannya keluar karena untuk keperluan yang macam-macam itu kemudian serapan atau pengetahuannya tidak masuk. Nah, ini yang menjadi catatan dan kita tidak akan mengkritisi itu tapi kita coba mencari cara supaya forum-forum yang kita miliki ini kemudian bisa memberikan kemanfaatan ke kawan-kawan. Saya pikir itu antaran yang saya bisa sampaikan. Nah, saya sudah mencoba membuat satu apa catatan ya dari bantuan AI untuk kemudian mencoba mencermati dari silabus ini, kemudian mencoba juga apa, mengkombin dengan talenta koperasi yang dimiliki oleh Kementerian Koperasi. Izin aku share screen ya Mas Panudi ya. Monggo. Oke kawan-kawan, saya sampaikan bahwa ini saya coba membuat materi presentasi, tetapi dengan bantuan dari AI karena menurut saya AI ini cukup punya kemampuan lah ya untuk mencoba mengolah data-data yang kita miliki. Jadi saya mencoba memberikan ke AI materi dari apa silabus kurikulum dari apa yang diterbitkan oleh BPSDM
2025 November. Kemudian saya minta AI untuk kemudian juga melihat dari talenta koperasi. Kira-kira hasilnya seperti ini. Jadi yang disampaikan adalah cetak biru, merah putih ke visi dan dari visi ke aksi. Jadi peluncuran strategi orientasi peningkatan kapasitas untuk koperasi desa TPP untuk koperasi desa merah putih. Jadi dipahami bahwa silabus ini keperluannya adalah untuk meningkatkan kapasitas teman-teman tenaga pendamping profesional, tetapi fokus untuk bicara tentang koperasi desa merah putih. Mungkin kemarin yang kita terima itu buku 1, mungkin buku 2-nya nanti tentang apa BUMDes, saya juga nggak tahu karena saya tidak ada di dalamnya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada mandat menuju Indonesia Emas 2045. Kemudian kita melihat ada visi Presiden 2025-2029 yang mana di dalamnya ada 3 poin yang kemudian dari Astacita, yaitu mendorong kemandirian melalui swasembada pangan, energi, meningkatkan lapangan kerja, dan yang berkualitas, membangun dari desa, dari bawah untuk pemerataan ekonomi. Jadi poin kedua dari Astacita adalah ketahanan pangan. Mandirian swasembada pangan. Kemudian bicara tentang swasembada energi dan peningkatan lapangan kerja yang berkualitas. Jadi 2, 3, dan 6. Kalau 6 udah jelas itu bagian yang selalu kita jadikan pedoman teman-teman pendamping desa, yaitu tentang membangun dari desa dan dari bawah melalui untuk pemerataan ekonomi. Jadi pembangunan dari desa atau dari bawah ini orientasinya adalah orientasi ekonomi. Jadi kalau kita bicara rejim ini, rejim ekonomi, bagaimana orientasinya adalah orientasi ekonomi. Nah, kemudian ada yang lain yang sering kita sampaikan juga adalah 12 rencana aksi bangun desa. Yang ini adalah bagian dari turunan Astacita tadi diterjemahkan oleh kementerian itu dengan 12 rencana aksi bangun desa. Revitalisasi BUMDes dan pembentukan koperasi desa merah putih itu bagian dari penguatan lembaga ekonomi lokal desa. Nah, ini yang kemudian diharapkan ada dampak langsung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan eksekusi program nasional makan bergizi gratis ini bagian lain yang kemudian coba dikoneksikan kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat fondasi hukumnya ini adalah Instruksi Presiden 9 2025 di mana di situ tentang percepatan pembentukan koperasi desa kelurahan merah putih. Ini bukan sekedar himbauan, tapi ini instruksi langsung. Nah, kalau instruksi Presiden, ini sebenarnya penguatannya lebih pada secara institusional ada di bawahnya. Yang ada di bawahnya adalah kementerian-kementerian, badan dan lembaga. Ini yang kemudian harus dipedomani oleh mereka-mereka ini. Dari instruksi ini kita bisa melihat tentang bagaimana pertanian peternakan ini pengelolaan secara kolektif melalui koperasi, UMKM menciptakan lapangan kerja yang profesional juga dikuatkan melalui koperasi, perikanan, air tawar, nelayan ini kita juga mencoba melihatnya adalah program dari KKP yang kemarin tentang Kampung Nelayan Merah Putih itu untuk yang daerah pesisir pastinya adalah perikanan tangkap. Nah, untuk daerah-daerah yang non pesisir itu yang mungkin kita kemarin juga sempat ketahui tentang bagaimana budidaya nila, kalau nggak salah ya nila dan lele. Artinya budidaya ini juga menjadi bagian dari kegiatan unit usaha yang itu bisa dikolaborasikan di tingkat koperasi. Nah, yang seperti ini mungkin akan menjadi menarik untuk
menjadi materi atau apa ya, atau diskusi ketika karena konsep pelatihan yang mestinya dilakukan dengan posisi hari ini ya posisinya adalah andragogi. Jadi bagaimana kawan-kawan ini adalah orang-orang dewasa yang kemudian apa tidak harus secara detail tapi bagian-bagian tersampaikan kemudian bisa terolah dengan baik. Nah, kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi wadah sentral pengelolaan potensi ekonomi lokal secara kolektif dan profesional. Jadi harus dipahami dua kata bagian terakhir ini Mas Panudi, kolektif dan profesional. Bukan hanya kolektif aja, artinya bukan hanya bersama-sama aja, tapi juga harus secara profesional. Nah, kemudian kalau kita merujuk dari apa catatan-catatan yang ada, maka strategi operasionalnya adalah KDMP sebagai agregator ekonomi lokal. Nah, ini yang kemudian kita perlu mencermati, perlu memahami bagaimana keberadaannya dan walaupun kita juga kemarin mendengar bahwa ada kebijakan tentang semua produk subsidi nanti wajib masuk melalui koperasi Desa Merah Putih. Ini bagian menarik dari tambahan taman materi ya. Kenapa saya bilang taman materi? Karena materi yang kita jadikan rujukan hari ini adalah materi yang dibuat di November 2025. Sementara kebijakan tentang mewajibkan semua produk bersubsidi melalui koperasi itu baru bulan Juli ini. Artinya pada saat ini disusun belum kegambar akan ada satu lagi tentang apa produk bersubsidi. Nah, dari sini kita bisa melihat bicara tentang hasil hasil petani, nelayan tangkap, kemudian produk UMKM desa, kemudian di sini konsolidator agregatornya adalah koperasi, kemudian masuklah keluar menjadi pemenuhan rantai pasok nasional dan pasar komersial luas, kemudian masuknya ke koperasi. Kalau pemahaman dari silabus ini di November itu targetnya adalah dapur dari makan bergizi gratis atau SPPG. Walaupun Pak Menteri kemarin sudah menyampaikan lebih dari 1.000 BUMDes sudah melayani dapur, maka kemudian kita juga perlu mencermati ini amanatnya adalah koperasi bisa masuk ke sana lah, bagaimana mengkolaborasikan antara koperasi dan BUMDes untuk masuk ke dapur. Ini menjadi catatan penting yang mungkin ada sesi-sesi khusus kita bisa bicarakan. Nah, kemudian Mas Panudi, yang nampak di sini adalah koperasi bukan sekedar solusi, tapi kekuatan ekonomi rakyat yang nyata menghubungkan akar rumput langsung ke pasar besar. Nah, kawan-kawan, agenda ini, silabus ini disusun manakala belum ada agrinas juga. Karena itu bulan November, saya ingat saya masih belum firm menjadi apa agenda apa peran agrinas dan seterusnya sebagai pendamping. Tetapi sebenarnya teman-teman di Kementerian Desa sudah mempersiapkan kawan-kawan ini untuk apa mampu menjadi pendamping koperasi. Mungkin saat itu belum juga kepikir tentang akan adanya apa bisnis asisten yang ada di Kementerian Koperasi. Mungkin ya, saya nggak tahu persisnya. Karena setiap sesuatu itu kan kita perlu baca secara utuh. Kenapa ada kebijakan ini? Kenapa bulan ini dan seterusnya. Kemudian bagaimana hari ini? Ya, ini bagian-bagian yang menarik coba kita diskusikan. Nah, arsitek ekosistem dalam metrik eskalasi pelatihan itu ada Master of Trainer. Saya nggak tahu ini Master of Trainernya siapa, sudah ada atau belum. Tapi setidaknya yang ada di sini Master of Trainernya adalah TAPM Pusat atau akademisi dan praktisi. Kemudian kualifikasi yang distandarkan adalah minimal S1, 2 tahun pengalaman, dan seterusnya. Mungkin ini yang kemarin ada penerimaan TAPM Pusat yang kemudian memenuhi spesifikasi ini untuk kemudian jadi Master of Trainer.
Nah, kemudian di level 2-nya ada TOT, jadi Training of Trainer ini yang dilakukan pelatihan oleh teman-teman Master of Trainer ini pesertanya adalah apa dari ASN, dari pusat pusat dan daerah, akan TPP, akademisi dan praktisi. Kemudian baru di level ketiganya adalah tenaga pendamping profesional. Ini lebih pada pahlawan garis depan, eksekutor yang memfasilitasi pendirian dan tata kelola di ribuan desa. Kira-kira kira-kira seperti itu dari apa desain yang sudah ada. Saya nggak tahu Mas Panudi dan kawan-kawan lebih paham sampai di level mana sekarang sudah terjadi. Nah, kalau kita melihat dari cetak birunya atau dari materi yang apa yang kita terima, maka ada 40 jam pelajaran atau 5 hari. Jadi 40 jam pelajaran atau 5 hari ini dengan pilar 4 kemitraan apa, dan peran. Jadi ini ada sinergi BUMDes, apa, kemudian pendapatan asli desa dan partisipasi masyarakat. Pilar 2 ini adalah tentang penguatan kelembagaan, pilar 3 ini pengembangan usaha, pilar pertamanya adalah pemahaman tentang arah apa arah nasional dan strategi kolaborasi. Jadi kalau kita lihat di sini Mas Panudi, yang harus dipahami pertama adalah yang paling mendasar, kebijakan tentang pendampingan itu seperti apa, kemudian arah nasional dan apa strategi kolaborasinya seperti apa. Ini harus dikuasai benar-benar. Baru setelah itu kita bicara tentang dua hal secara paralel, yaitu penguatan kelembagaan dan pengembangan usaha. Jadi kelembagaan dan usaha ini harus dilakukan secara paralel. Tidak kemudian ya udah kelembagaannya dulu, baru nanti bicara usaha dan seterusnya. Mestinya enggak, itu harus berjalan paralel. Baru menuju pada kemitraan peran BUMDes dan Kopdes, apa BUMDes dengan Kopdes untuk menghasilkan pendapatan asli desa dan partisipasi masyarakat yang lebih optimal. Kira-kira itu yang kemudian kita bayangkan dengan 40 jam pelajaran. Nah, di pilar usaha ini di sini dijelaskan bahwa mengubah potensi menjadi proposal bisnis. Ini 25 jam pelajaran. Isinya adalah identifikasi 4 jam pelajaran, rencana usaha dan bisnis apa model bisnis, itu apa 8 jam pelajaran, tata kelola keuangan 4 jam pelajaran, supply chain management 4 jam pelajaran. Output yang diharapkan adalah TPP mampu membimbing KDMP merancang bisnis pitch deck yang disiapkan untuk presentasi pada mitra dan investor. Jadi kita membayangkan bahwa ketika TPP sudah melakukan pendampingan di urusan usaha, maka seorang pengurus koperasi desa itu atau ketua koperasinya itu harus mampu membuat rancangan bisnis dan kemudian siap mempresentasikan ke investor atau mitra. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian oleh orkestrasi kelembagaan ini yang menjadi kata kuncinya adalah sinergi antara KDMP dan BUMDes. Nah, kita sering sekali bicara tentang kita sudah ada BUMDes, kita sudah ada BUMDes, tapi hari ini juga ada KOPDes. Maka di sini kita bisa lihat bahwa berdasarkan PP 11 2021 ini tentang kekuatan kelembagaan dari BUMDes. Nah, kemudian kalau kita bicara KOPDes, maka yang menjadi rujukan dari Kopdes adalah secara legalitas koperasinya mengikuti Undang-Undang Koperasi yang memang hari ini juga sedang berproses, tetapi secara positioning dari koperasi desa merah, koperasi merah putih itu seperti apa, itu ada di apa keputusan surat keputusan Menteri Hukum, Menteri Hukum. Jadi surat keputusan Menteri Hukum kalau saya nggak ingat persis itu surat keputusan atau Kepmen atau kemudian peraturan menteri dan seterusnya. Tapi yang jelas
di sana ada pengelompokan khusus tentang koperasi merah putih, koperasi desa kelurahan merah putih. Nah, yang menarik adalah koperasi desa kelurahan merah putih, perkembangan terakhir sekarang, ini kemudian muncul gagasan bahwa koperasi desa kelurahan merah putih itu secara otomatis warga yang tinggal di desa atau di kelurahan itu tercatat sebagai anggota. Nah, ini tanpa ada simpanan dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin nanti kita perlu menunggu ini polisinya seperti apa. Apakah mereka sebagai anggota nanti di ADART? Karena di ADART itu yang saya tahu dari teman-teman yang yang kemarin membentuk koperasi desa merah putih itu mengikuti norma yang berlaku yang ada anggota biasa, ada anggota luar biasa dan seterusnya dan ketentuan anggota pasti membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, ketika semua anggota masyarakat desa dan kelurahan itu menjadi anggota koperasi desa dan kelurahan, ini skemanya kayak apa? Apakah nanti akan ada di perubahan undang-undang koperasi dan peraturan presiden karena yang kalau Inpres itu tidak mengikat dengan keperluan di luar institusional sebenarnya karena dia lebih pada administratif. Nah, kita menunggu aja apakah akan ada perpres tentang itu. Kalau ada perpres ya berarti nanti perlu ada penyesuaian tentang ADART. Nah, kalau kita melihat, nah ini cara mempresentasikan dari fasilitas yang kita pakai, ini menyebutkan tentang bagaimana roda gila partisipasi desa. Jadi bagaimana pertama adalah menguatkan tentang keunggulan partisipasi aktif. Jadi yang menjadi penting adalah bagaimana partisipasi aktif ini menjadi satu kekuatan partisipasi masyarakat itu secara aktif. Kemudian karena partisipasi aktif ini terbangunlah efisiensi rantai pasok. Karena efisiensi rantai pasok otomatis biaya produksi jadi lebih murah, turun, kemudian posisi tawarnya jadi meningkat. Nah, karena itu maka kemudian akan ada dampak dengan skala usahanya semakin besar dan SHU ke anggota. Baru kemudian masuk ke kontribusi PADES. Jadi bagaimana bisa memberikan kontribusi atau imbal jasa dari koperasi ini ke pendapatan asli desa. Kira-kira itu perputarannya apa roda gilanya partisipasi desa. Endingnya adalah di bagian 4 ini tentang bagaimana KDMP memberikan mekanisme imbal jasa yang sehat untuk pendapatan desa. Inilah yang kemudian kita lihat menjadi momentum kesejahteraan yang terus membesar. Jadi ketika kemudian tahun pertama sudah maka kemudian ada evaluasi ini di musyawarah desa lebih lagi meningkat partisipasinya, lebih lagi efisiensi rantai pasoknya, lebih lagi meningkat SHU-nya, masuk ke APBDes, dimusyawarahkan lagi, peningkatannya lagi bisnisnya dan seterusnya. Jadi ini akan semakin membesar untuk kemanfaatan pendapatan asli desa. Nah, kemudian persenjataan digital ini menjadi sangat penting, pembelajaran dan operasional. Dari Kementerian Koperasi sudah menyiapkan SIMKOPDES-nya. Kita lihat perkembangannya akan seperti apa. Fase-fase yang perlu kita berikan pemahaman adalah tentang mindset atau pemahaman tentang koperasi, jati diri, dan seterusnya. Mengapa berkoperasi, identitas kita, dan seterusnya. Itu hal-hal yang ideologis lah ya. Kemudian tata kelola organisasi, bagaimana peningkatan organisasi, partisipasi kewajiban dari anggota, dan pemberikan hak-hak kepada anggota, cara pembentukan dan seterusnya, ini sudah lewat. Setidaknya cara pembentukannya sudah lewat, ini tinggal bagaimana kita masuk ke fase eksekusi bisnis, yaitu bisnis pitch deck, kemudian proposal bisnis, kemudian koperasi sebagai agregator. Fase yang 3 ini
Ini mungkin fasenya sekarang. Bagaimana teman-teman pengurus koperasi harus mampu berpresentasi tentang rencana bisnisnya kayak apa dan seterusnya, membuat proposal bisnis, kemudian juga mengantisipasi manajemen risikonya seperti apa, kemudian koperasi mampu bergerak sebagai agregator. Yang kemudian menjadi menarik adalah TPP tidak ditinggal sendiri. Ini dibekali pelatihan yang 40 jam. Saya nggak tahu persis nantinya akan seperti apa. Tetapi kalau bicara yang 40 jam pelatihan apa luring, nah ini mungkin lebih pada programnya dari kementerian. Apakah kemudian secara budgetingnya seperti apa dan seterusnya, tahapannya seperti apa dan seterusnya, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas bahwa untuk akses pembelajaran ini ada pembelajaran standar nasional yaitu talentakoperasi.id. Ini yang kemudian kawan-kawan dari awal dulu seingat saya sudah mengingatkan untuk pembelajaran tentang koperasi ya nggak perlu nunggu diberikan pelatihan atau apa namanya pertemuan-pertemuan dari dari struktural, tapi sudah bisa melakukan belajar mandiri. Nah, kemudian yang bagian pentingnya adalah membangun ekosistem ekonomi Pancasila ini. Ya ini mungkin seperti seperti dongeng atau seperti mimpi. Ini adalah hal yang sangat ideologis. Jadi bagaimana satu tenaga pendamping profesional ini mampu menata domino pertama menuju kemandirian ekonomi 2045 ini menjadi kata kuncinya di mana dari awal sudah disiapkan untuk pelatihan 40 jam pelajaran untuk TBP didukung Simkopdes dan LSM, LMS, LMS Talenta Koperasi. Kemudian tahap berikutnya adalah penguatan kelembagaan desa, sinergi harmoni antara KDMP dan BUMDes, menggerakkan roda, joint buying, joint selling, dan financing. Jadi ini yang menjadi pentingnya adalah pemahaman tentang joint. Jadi bersama-sama membeli, bersama-sama menjual, bersama-sama membiayai ini menjadi kata kunci untuk kita bicara tentang kelembagaan atau kolaborasinya. Nah, kemudian lanjutannya adalah tentang bagaimana manifesto nilai koperasi bukan sekedar badan hukum, tapi wadah rasional, spiritual, dan sosial berbasis solidaritas. Jadi kawan-kawan, kalau kita lihat Kopdes dan Bumdes, ini bicara keuntungan itu sama. Jadi kalau bicara BUMDes, bedanya BUMDes dengan BUMD umpamanya, atau bedanya BUMDes dengan BUMN. Di BUMN dan BUMD itu bicaranya dividen. Nah kalau BUMDes ini kan bicaranya SAU. Ini yang saya lihat ya dari produk hukum ya. Jadi tidak bicara tentang keuntungan kemudian itu dibagikan istilahnya rugi laba, tapi lebih pada sisa hasil usaha. Inilah titik-titik di mana secara rohnya antara koperasi desa dan badan usaha milik desa ini rohnya sama. Rohnya adalah berbagi karena sisa hasil usaha. Nah, kemudian kalau kita melihat yang berikutnya adalah tentang dampaknya dari akarnya udah, kemudian batangnya udah, kemudian rantingnya sudah, kemudian kita bicara tentang buahnya. Nah, kalau buahnya kita lihat mewujudkan cita, bla 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 dan seterusnya, itu bagian dari dampak nasional ya. Cita dan seterusnya, ya ini kesuksesan seorang presiden kita. Kalau kemudian ini berjalan dengan baik. Dan kemudian koperasi bukan sekedar badan hukum, melainkan wadah spiritual dan seterusnya. Ini lebih pada semangat dari dampak yang kemudian walaupun ini secara nasional, tapi dampaknya lebih pada dampak di masing-masing desa. Jadi itu Mas Panudi yang kita coba terjemahkan ya. Terjemahkan dari apa yang kita dapatkan kemarin
pastinya tidak seperti mungkin ya, bukan pastinya. Kan takutnya kalau pastinya nanti menjadi satu kesalahan statement nih. Mungkin apa yang saya pahami itu tidak sama dengan apa yang dibuat oleh si penyusun. Tapi dari susunan atau dari data yang ada, kita mencoba memahaminya seperti itu. Nah, ini kejadian pentingnya sekarang adalah kesadaran bahwa kawan-kawan tenaga pendamping profesional dalam konteks ini bicara tentang lembaga ekonomi lokal, maka harus memahami dua-duanya dengan baik. Memahami koperasi desa dengan baik, memahami BUMDes dengan baik, untuk kemudian melakukan kolaborasi dua ini. Dan yang paling penting, memahami dua lembaga ini, yang lebih dari itu adalah memahami potensi desa. Potensi desanya harus dipahami dengan baik, baru kita bisa bicara tentang kelembagaan. Jadi ibarat kata kalau maju perang, kita nggak tahu jumlah pelurunya, kita cuma lihat senjatanya, maka ya bisa jadi akan selesai kita, karena kita nggak pernah tahu jumlah pelurunya. Nah sama, ketika kemudian mencoba ingin mendorong BUMDes dan KOPDes berkolaborasi, tapi kawan-kawan tidak memahami potensi yang ada di desa, yang nanti ketemunya jadi proyek angan-angan gitu. Jadi mungkin itu Mas Panudi yang bisa saya antarkan dalam forum ini, dan saya mencoba menawarkan ke kawan-kawan apakah kemudian tertarik untuk coba kita bedah nih masing-masing bagian sesuai silabusnya dalam serial yang mungkin nanti kita bikin untuk ngobrol desa dengan apa empat pilar tadi, kita bedah satu persatu dengan cara kita. Artinya dengan cara kita, ya dengan cara ngobrol desa kita ini, kita lontarkan mungkin 10-15 menit, habis itu kawan-kawan bisa memberikan respon, karena memang kalau konsep pelatihan andragogi itu lebih pada partisipasi peserta, bukan terlalu banyak bicaranya dari mentor atau dari narasumber. Kira-kira itu Mas Panudi Maturnuwun. Ya, terima kasih Pak Deojo. Saya kira eh, ini luar biasa tadi tawaran dari Pak Dekoco bahwa menurut saya, kami selaku host juga selaku TPP yang kebetulan juga PIC kaitannya dengan apa itu kaitannya dengan Koperasi Desa Merah Putih. Ini saya kira sangat-sangat penting. Eh, Tadi kalau kaitannya dengan ideologisnya tadi sudah jelas, kemudian dampaknya, harapannya tadi juga jelas. Tinggal kita juga eh, katalah komitmen komitmen dari pengambil kebijakan yang terakhir itu kalau itu nanti eh, betul-betul dibuat sebuah regulasi atau katalah turunan regulasi. Saya kira ini sangat luar biasa. Karena apa? Karena terus terang, ketika Koperasi Desa Merah Putih, hampir semua desa ini kalau Kabupaten Sukoharjo, kalau terbentuk semua desa sudah terbentuk, sudah terbentuk berbadan hukum. Kalau sudah mempunyai usaha lah, ini eh, saya kira variatif. Mungkin sudah ada yang punya usaha, ada yang belum. Kemudian rekan-rekan TPP, rekan-rekan TPP itu sesuai mandat dari eh, bahwa Menteri Koperasi nanti salah satunya adalah melakukan apa pengembangan dan pendampingan serta pemberdayaan ekonomi lokal. Nah ini kaitannya dengan peran TPP jelas karena ya siapa lagi Menteri Desa itu kan secara nyata, secara nyata di lapangan itu dan hadirnya itu kan adalah dari rekan-rekan TPP ini, dari rekan-rekan TPP ini. Nah ini pun kan kaitannya dengan yang program pelatihan ini kan terbatas kalau dari segi katakanlah mungkin tatap muka. Saya kira ada tawaran tadi bahwa kita perlu katakanlah lewat
Zoom, saya kira ini sangat-sangat tepat. Kira-kira untuk membedah empat pokok bahasan tadi yang lebih detail nanti itu, saya kira ini cukup cukup menarik. Ini sebuah wadah, sebuah tawaran pada kita semuanya. Ya, saya kira tidak hanya TPP. Silahkan nanti katakanlah pengurus koperasi Desa Merah Putih, perangkat desa, perangkat daerah. Saya kira sangat-sangat menarik. Juga katakanlah tadi anu, untuk memperkuat kita itu talenta, saya kira jauh sebelumnya kita sudah mungkin saya sudah juga saya sudah belajar lah, sudah belajar learning management system dari talenta itu. Sudah sampai kursus berapa, saya kira ini juga peluang-peluang ini saya kira sangat menarik, sehingga nanti saya punya keyakinan saya punya keyakinan kawan-kawan pengurus koperasi Desa Merah Putih, termasuk pemerintah desa itu nanti tumpuan untuk bertanya, tumpuan untuk sharing, entah itu katakan akan melakukan apa ya, tadi eh, pengidentifikasian potensi, kemudian pengembangan usaha, merancang sebuah bisnis. Tumpuannya nanti kepada TPP. Saya punya keyakinan, karena apa? Pemerintah desa, warga desa, itu yang dekat saat ini adalah rekan-rekan TPP. Kalau kami katakan mungkin di kabupaten, jelas nanti rekan-rekan TA itu ya hampir segalanya, entah itu tahu atau tidak, ya dia Jurajawa ya. Ya tinggal kita menyikapi ini. Lah ini kaitannya dengan Koperasi Desa Merah Putih, ini juga harus kita persiapkan itu loh. Harus kita persiapkan bahwa kita eh, dianggap lebih tahu, dianggap mampu sebagai kawan untuk eh, menjalankan ini. Karena ini yang sekarang ini kan gedung sebagian sudah jadi. Nah, sekarang tinggal bagaimana kaitannya kalau nanti, ya katalah walaupun sekarang belum belum diserahkan dalam konteks penyerahan, tapi saya kira akan eh, pengurus koperasi Desa Merah Putih, juga pemerintah desa, dalam ini juga kawan-kawan kepala desa selaku eh, ketua Dewan Pengawas, saya kira sudah berpikir ini. Nah ini saya kira nanti yang perlu perlu kita bedah berikutnya. Nah, yang ini nanti juga mungkin eh, pertanyaan-pertanyaan yang bergulir ini pasti, ini pertanyaan yang bergulir pasti nanti akan ini. Lupa, ini kan selama 2 tahun kan dikelola oleh Agrinas itu ada manajer. Ya, ya, nah ini kan kira-kira perannya seperti apa? Ini yang perlu kita kita sinkronkan gitu loh. Kita sinkronkan kita laku TPP. Loh, kita kan atas nama kementerian juga. Ya kita sinkronkan karena kita selaku pendamping. Bagaimana mensinkronkan itu? Selama 2 tahun lah. Sekarang yang mau dilakukan oleh Agrinas itu dengan manajernya itu seperti apa? Saya kira tidak semudah itu, karena yang lebih tahu saya yakin rekan-rekan itu, rekan-rekan TPP dan rekan-rekan pengurus koperasi desa dan pemerintah desa itu yang kayak tahu potensinya, tahu permasalahannya. Nah, tinggal nanti kita sinergi juga dengan manajer beserta lain-lainnya. Nah, ini saya kira yang perlu nanti kita 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 lakukan apa pemikiran, dan mungkin eh, detailnya, langkah sampai detailnya seperti apa. Itu kawan-kawan. Oke, kawan-kawan, ini mumpung saya kira kan ini luar biasa Pak Dekoco dan eh, Kode Indonesia mau RPDN menawarkan itu, saya selaku TPP, bukan host, selaku TPP saya kira ini justru dibantu untuk peningkatan kapasitas pada rekan-rekan TPP. Saya kira perlu nanti disampaikan pada ketika kami sudah nanti mempersiapkan apa materi dan jadwalnya, kita saling sharing, saling anu. Saya kira ini sangat-sangat sangat penting. Justru nanti akan memperkaya, dan ya tadi goalnya tadi biar masyarakat tahun 2045 nanti sejahtera. Nah, ini kan
untuk mengabulkan, untuk mewujudkan dari cita-cita, cita-citanya presiden kita, itu kan actionnya adalah di tingkat ini, di tingkat grassroots ini. Ini actionnya. Oke, eh, kira-kira saya pengen tahu pertama dari ini Mas Kolil, Pemdes Melinjon ini. Halo, Mas Kolil, Pemdes Melinjon. Nggih, Kira-kira gimana ini tadi kaitannya topik pada pagi hari ini? Saya pengen tahu dari suara stakeholder yang strategis di desa yaitu pemerintah desa. eh. Oke. Eh, Kompleks masalahnya ternyata. Ada banyak hal yang mungkin apa nggih, perlu ya sabar menunggu ngoten nggih. Apa ya? Karena ternyata kan ini perkembangannya begitu cepat ini ya. Hari-hari, misalkan hari ini ada statement ini, besok ada statement itu, dan itu kadang tidak saling mendukung ya. Kadang-kadang memang ada hal baru yang menegasikan pernyataan sebelumnya. Nah, ini mungkin ya kalau dari desa memang sementara yang tetap tetap menunggu ya. Kita masih dalam fase yang hibernasi panjang gitu ya. Belum tahu kapan kita harus bangun gitu ya. Eh, dan ya memang kondisinya seperti itu, real di bawah itu ya. Kita masih belum bisa membaca dengan jelas nih arah ke depan yang paling terdekat itu apa sebenarnya. Ya dalam kondisi seperti ini ya mungkin akan lebih banyak di bawah itu diam. Mungkin gitu. Yang paling banyak nanti ya. Yang paling banyak teriak nanti ya diam. Udahlah kita lihat perkembangan terdekat. Karena semua di kabupaten pun sampai di level kabupaten tidak bisa bicara. Sampai beberapa waktu yang lalu kita misalkan ngobrol-ngobrol santai gitu ya dengan beberapa orang ya di tingkat kabupaten pun mereka masih kebingungan juga gitu. Ya mungkin persiapan-persiapan gambaran-gambaran terakhir sudah mulai ada lagi gitu ya. Misalkan ada kemarin sudah kita bayangkan, saya nggak tahu video yang kemarin itu yang misalkan seluruh bansos akan disalurkan itu muncul kapan itu ya, statement itu kita disclaimer aja, memang kita nggak tahu kapan itu diucapkan gitu ya. Cuman bayangan kami gini ya, bansos itu kan semua gratis ya, semua gratis. Artinya Kopdes nanti mengambil peran ya hanya jadi penyalur, gitu loh. Apakah dia dapat keuntungan? Keuntungan dari mana? Gitu loh. Seluruh bantuan itu gratis. Ya, beras yang paling yang bansos lah ya kan, bansos itu kan semua gratis. Mau beras yang 10 kilo per bulan itu, KPM itu menerima beras. Apakah nanti mekanismenya Kopdes itu disuruh beli beras baru dia dapat untung dari mana itu loh. Karena dia penyalur ya, penyalur. Kalau pupuk masih jual ya, masih dijual lah, mungkin dapat selisih harga. Tapi yang beras beras 10 kilogram itu gratis masyarakat dapatnya. Minyaknya juga gratis, dia satu paket ya minyak sama beras itu. Yang saya tahu itu gratis. Nah, terus misalkan kalau juga nanti misalkan LPG 3 kilogram karena itu bersubsidi, apakah tidak ada toko lain selain Kopdes yang jual? Nah, ini juga juga perlu kenegasan gitu loh. Minyak kita misalkan yang subsidi, apakah tidak ada toko lain yang berjualan selain di Kopdes? Terus eh, barang-barang yang lain gitu loh. Sama. Kalau kalau yang bansos itu jadi sifatnya hanya penyaluran. Terus kemarin juga ada yang misalkan kredit. Apakah nanti seluruh warga yang pengen dapat kur itu pinjamnya di Kopdes, tidak lagi di BRI, tidak lagi di BNI, dan banyak hal lah. Mungkin karena memang saat ini lebih lebih
banyak diam mungkin ya, wait and see aja. Kita tunggu apa yang akan ada, apa yang terjadi karena memang pada posisi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita mungkin banyak yang kebingungan mau berbuat apa. Terkait dengan materi-materi tadi, memang tadi sudah disinggung Pak Di, itu keluarnya sudah tahun 2025. Ya, perkembangan terakhir mungkin sudah sangat berbeda jauh gitu ya. Sudah ada Agrinas yang masuk, sudah ada manajer Kopdes yang sudah siap diturunkan, meskipun eh, katanya baru 30.000, padahal Kopdesnya butuhnya 80.000. Apakah nanti manajer itu satu manajer mengampu 2 Kopdes, atau bahkan kalau 80 itu hampir 3 Kopdes kalau memang saat ini berapa sih Kopdes yang memang sudah siap operasional? Mengapa hanya mempersiapkan 30.000 manajer gitu loh? Kalau ternyata lebih yang sudah siap operasional, berarti kan satu manajer bisa membawai 2-3 Kopdes itu. Hal-hal seperti ini yang mungkin yang ngapunten, eh, banyak banyak hal yang di bawah yang mungkin harapannya tadi misalkan semua bersiap, apakah nanti misalkan benar-benar ini nanti bisa jadi off taker. Nah, ini juga karena sangat sangat banyak, sangat beragam produk masyarakat. Mungkin nggak Kopdes punya modal untuk menyerap itu, gitu loh. Apakah dia hanya sebagai ya katakan calo saja gitu. Calo ini maksudnya gini, dia ngomong ke Bulog misalkan, Pak di desa saya ada ini mau panen 1 hektar, siapkan uangnya nanti ngambilnya di gudang kita, gitu loh. Ataukah hanya seperti itu? Ataukah memang Kopdes ini punya kemampuan keuangan gitu loh untuk membeli misalkan 1 ton 2 ton gabah warga, ada jagung, ada padi, ada kedelai, ada kacang hijau, gitu loh. Banyak lagi yang hasil-hasil pertanian warga. Kalau di Trenggalek ada porang, ada dilem, itu yang juga lumayan tinggi produktivitasnya porang di Trenggalek itu. Apakah nanti Kopdes benar-benar mau membeli, gitu, mau jadi off taker, ataukah ya hanya tadi ngapunten dalam arti itu hanya jadi calo gitu loh, ngomong sana ngomong sini, tapi yang dia nggak punya uang gitu loh. Udah tak anu sana sini saya itu loh. Apakah seperti itu? Memang eh, ya di bawah sekali lagi memang masih banyak yang hibernasi dan belum tahu kapan harus bangun itu loh. Mungkin itu ngapunten. Ya, terima kasih Mas Polil ya. Atas ini justru ini memperkaya kita tadi ada ini ada itu ini memperkaya. Ini sudah ada juga Mas Lukman ini. Beliau adalah TPP. Selamat pagi Mas Lukman. Halo Mas Lukman. Selamat pagi Pak De. Oke, monggo. Ini Pak De. Ya memang hampir sama lah sama Pak Sekdes tadi. Awal-awal kita itu memang banyak banyak yang akan kita utarakan, yang akan kita sharekan kepada teman-teman, terutama pada pengurus Kopdes. Tapi akhir-akhir ini kan cepat, perubahan itu cepat dan dinamis sekali, sehingga kita ini sebagai memang bagus apa yang didasari dari presentasi dari Pak Dikojo tadi, itu sebagai modal utama, modal bekal kita dalam rangka kita itu untuk mensosialisasikan bagaimana langkah ke depan dari perkembangan ekonomi di desa melalui Kopdes ini. Tetapi itu gimana nggih? Saya kira itu mungkin bisa terjadi, mungkin bisa berubah lagi. Sementara kita tetap berasumsi baik, beranggapan baik kepada
teman-teman yang ada di Kopdes nggih, bagaimana Kopdes nanti itu berjalan dalam rangka meningkatkan ekonomi yang ada di desa. Tapi terutama kita menunggu regulasi pasti nggih, regulasi pasti tentang berjalannya Kopdes. Mungkin dalam waktu dekat ini ada beberapa manajer yang akan ditempatkan di Kopdes, sehingga langkah-langkah beliau setelah menerima pendidikan itu seperti apa. Ini kita menunggu dulu nggih, menunggu dulu. Karena apa? Karena kita tidak ingin salah melangkah lagi lah. Bagaimana kita itu optimis pada waktu pembentukan, ternyata di uh, beberapa waktu ada perubahan-perubahan yang mungkin tidak kurang cocok bagi pemikiran kita. Bagaimana langkah-langkahnya. Selama ini langkah-langkah yang diambil oleh pemangku kebijakan ini kan terlalu frontal, nggih. Sehingga kita yang di bawah ini agak dibuat bingung. Saya tertarik sekali dengan apa yang dipresentasikan sama Pak Dikoco tadi. Mungkin itu nanti sebagai bekal kami, bekal saya untuk bagaimana kita itu berprasangka baik, bagaimana kita mengedukasi yang baik tentang kemajuan di desa melalui pelaku ekonomi, melalui jalan ekonomi berupa koperasi Desa Merah Putih. Sementara niku Pakde, matur suwun. Ya, terima kasih Mas Lukman dan Mas Khalil ya. Ya, saya kira nanti juga yang pertama ya, kita sepakat tadi Mas Lukman bahwa untuk apa mempersiapkan istilahnya kapasitas kita, pertama kita dulu TPP dulu, saya kira perlu perlu pembekalan yang bisa dilakukan, dan saya kira ini dari TV Desa ini sudah setelah akan membreakdown nanti kaitannya dengan itu, saya kira sepakat. Kemudian kaitannya dengan tadi, sembari menunggu regulasi-regulasi dari statement-statement itu, oke kita menunggu kaitannya, tapi saya kira juga perlu, karena apa? Ketika TPP dipersiapkan atau dibekali sambil nanti ketika manajer hadir, saya kira ini juga dalam konteks gini, ini harapan ini. Nanti mungkin Pak Deko nanti harapan, ini harapan. Kementerian, pertama kalau TPP ini di bawah Kementerian Desa. Harapannya eh, Kementerian Desa yang selama ini sudah katakanlah nun sewu menggerakkan mulai dari pembentukan, itu mengkomunikasikan dengan Agrinas. Kalau itu yang dipercaya Agrinas, ini kan yang dipercaya statementnya 2 tahun ini Agrinas. Bagaimana mengkolaborasikan tadi antara TPP dengan kawan-kawan yang dipercaya oleh Agrinas, manajer atau apa, itu yang sembari kita nanti di lapangan melakukan kolaborasi, saling memperkuat. Saya kira kita positif thinking kaitannya dengan itu. Itu karena apa? Saya yakin kalau manajer aja tidak cukup itu nanti untuk memperkuat pengurus koperasi desa itu. Bukan saya enggak. Pengalaman yang sudah kawan-kawan BA ketika terjun di lapangan, mungkin ada hal tertentu itu dikuasai. Tapi kaitannya dengan karakter desa, karakter potensi dan lain-lain, saya yakin. Kalau saya berani mengatakan siap untuk berkolaborasi katakan itu. Nah, ini saya kira nanti yang diperlukan. Monggo Pak D, ini tanggapi dari Mas Kolil aku selaku Pemdes ya menunggu kaitannya dengan itu Mas Lukman, saya kira perlu pembekalan. Kalau kami bagaimana mengkolaborasikan, harapan kami kementerian jangan hanya tapi juga biar nyambung ini, biar komunikasi jalan. Kenapa kemarin seminar aja dengan asosiasi jalan ya? Ya kita juga nun sewu biar nyambung nanti. Seperti apa itu? Mungkin dari Pak Dikoco. Monggo Pak Di.
Makasih Mas Panudi. Jadi ini kan sebenarnya kawan-kawan ini kan punya banyak informasi, yang kemudian ibarat kata kita mau jalan nih, Mas Panudi. Kita mau jalan ke satu tempat tertentu, gitu kan. Kemudian kita sudah dapat informasi bahwa dari Google Map jalan ini itu merah, jalan ini apa jalan yang akan kita lewati ini padat. Kemudian kita juga mendapatkan informasi bahwa cuaca hari ini mendung dan punya potensi hujan dengan petir. Artinya kan kemudian kita perlu mempersiapkan diri, Mas Paludi. Nah, saya melihatnya lebih pada sisi itu. Ya kalau mau mengkritik atau mengkritisi ya teman-teman nggak perlu meragukan lah. Bagaimana TV Desa mengkritisi statement-statement dan seterusnya. Nah, di short video kita mencoba mengambil penggalan Menteri Koperasi yang ternyata koperasi desa ini berangkat dari wangsit dan seterusnya. Itu kan bagian-bagian yang ya itu cara kita mengkritisi. Tetapi apakah kemudian sekedar kita sebagai pihak yang hanya ingin mengkritisi, TV Desa mengambil peran yang tidak. Kita mencoba ada opsi-opsi untuk kemudian memberikan jawaban. Nah, hari ini kenapa kemudian kita menyampaikan tadi yang saya paparkan tadi? Karena saya mendapatkan data. Kebetulan kan saya bukan TPP nih. Kalau Mas Panudi, Mas Lukman kan TPP. Jadi mungkin udah dapat itu buku satu itu kan. Karena yang saya lihat di covernya itu buku satu. Berarti kan ada lebih dari satu. Karena tertulisnya buku satu. Berarti akan lebih dari satu. Kalau lebih dari satu, ada berapa? 12, 13, atau 10, atau 4, atau berapa kan kira-kira gitu. Atau 8 sesuai dengan Presiden Prabowo 08 akan ada 8 buku. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, saya mencoba mengambil uh, dari buku satu ini, kemudian saya coba baca. Saya coba baca, kemudian saya coba pikir bahwa saya pernah menyampaikan ini, penguatan teman-teman ini. Salah satunya adalah saya mendorong, mungkin di dokumentasi bisa dilihat, kita mendorong supaya teman-teman belajar talenta. Kan bahkan sebelum ada domain baru, sekarang kan sudah pakai domain baru tuh Mas, talentakorporasi.id. Waktu itu masih talenta.coop.id. Jadi masih menjadi subdomainnya kementerian. Itu kita sudah dorong itu. Bahkan saya ingat betul bahwa sebelum ada subdomain talenta itu, kontennya mungkin sudah ada. Konten-kontennya sudah ada LMS-nya dari kementerian, tapi kemudian itu belum dikanalisasi secara spesifik untuk Koperasi Desa Merah Putih. Itu kami yang memberikan rekomendasi kepada Menteri Koperasi pada saat itu, Mas Budiari. Salah satu yang kami rekomendasikan adalah penguatan digitalisasi dengan LMS yang sudah dimiliki oleh koperasi itu tinggal ditingkatkan. Bahkan SIM-Kopdes yang waktu itu sebelum itu diluncurkan itu juga menjadi bagian catatan dari rekomendasi kami ketika silaturahmi sowan dengan Menteri Koperasi pada saat itu. Digitalisasi adalah keharusan. 80.000 itu bukan angka yang kecil. Oleh karenanya kemudian kita sempat sampaikan, Pak Menteri mohon berkenan coba dibuatlah semacam dashboardnya. Teman-teman bisa lihat perkembangannya kayak apa. 80.000 itu sudah berdiri di mana saja, tahapannya seperti apa, dan seterusnya. Alhamdulillah direspon baik, dan selesai pertemuan itu kemudian ada diluncurkanlah waktu itu namanya SIMKOP, waktu itu apa ya? Tahu, tahu. Microsite ya. Microsite Koperasi Desa kalau nggak salah. Kemudian jadi
Simkopdes dan seterusnya. Itu catatan sejarah atau noktah-noktah yang kita bikin. Bukan kita pengen mendapatkan apresiasi penghargaan enggak, tetapi bahwa cara kita menyampaikan yaitu memang kita mencoba memberikan opsi solusi. Nah, hari ini Mas Panudi, saya hanya kepikiran tadi yang tadi Mas Panudi yang mungkin Mas Panudi sampaikan, kita bikin serial seperti yang tadi saya sampaikan, dan ada opsi yang lain sebenarnya Mas Panudi. Dan ini memang tidak mungkin kita kerjakan sendiri, artinya tidak mungkin dilakukan sendiri oleh RPDN atau oleh Koperasi Kode Indonesia karena secara keorganisasian sumber pembiayaan kita belum cukup mandiri. Saat ini kan pembiayaan yang bisa dilakukan oleh RPDN itu lebih pada ya udah dana pribadi saya atau mungkin donasi dari beberapa relasi dan seterusnya. Saya membayangkan gini Mas Panudi, kalau ini meningkat lagi nih Mas Panudi. Kalau yang tadi kan lebih pada forum ini kita manfaatkan nih materi satu yuk kita bedah, materi dua kita bedah. Nanti kita cari narasumber-narasumber yang punya kompetensi, dasar-dasar perkoperasian dan seterusnya. Kita undang yang paham koperasi, tapi paham tentang kesulitan atau kegalauan kawan-kawan. Kalau yang paham koperasi banyak, tapi kalau tidak paham kegalauan kawan-kawan, nantinya malah nambahi bingung kan gitu. Artinya kan kalau kita ngaji itu kan perlu milih-milih guru Mas. Ini guru sing cocok gua aku sopo kan kira-kira kayak gitu. Nah itu mungkin yang nanti akan ada pembicaraan di kamar tersendiri lah Mas Paludi, saya dengan teman-teman dari redaksi Ngobrol Desa. Artinya pilihan narasumbernya dan bukan kemudian saya jadi narasumber yang di semuanya itu kan terus koyo maha guru aja kan jadi nggak pas. Nanti kita undang lah orang-orang yang memang punya kompetensi dengan gelar-gelar yang cukup karena kalau gelarnya Suryo Koca kan mungkin nggak terlalu cukup kan itu. Nah itu nanti kita coba bisa diskusikan. Tapi ada hal yang lain Mas Panudi yang kebayangan saya mungkin dengan dana yang tidak besar tetapi itu akan sangat membantu. Apa itu? Dengan teknologi, Mas Manudi. Hari ini, jadi kemarin kita sempat menyampaikan ke teman-teman melalui WA, kita ingin mengembangkan AI, chatbot, WA chatbot yang berbasis AI, yang kemudian saya berharap dukungan dari kawan-kawan. Ternyata yang masuk hanya dari satu orang kawan saya, yang dia memang care, tetapi saya bilang belum cukup ini kalau kemudian kita paksakan kita dorong juga belum akan jadi. Makanya saya kepikiran kalau dengan yang ini mungkin kita tidak akan bicara tentang chatbot untuk desa, tapi lebih pada chatbot untuk ekonomi desa. Jadi lebih pada village economic AI. Jadi lebih pada kita siapkan AI yang kemudian menggunakan WA. Jadi teman-teman nggak perlu buka aplikasi AI dan kemudian berpikir sendiri dan seterusnya untuk membuat pertanyaan, tapi ya udah kita siapkan agent yang kemudian terkoneksi dengan WA dan dia bisa melayani dan memberikan respon ke kawan-kawan dengan cepat dan dia kerja 24 jam, artinya karena ini robot, yang penting kapasitas yang kita siapkan kalau kata bisa melayani berapa ratus pertanyaan atau berapa ratus chatting secara serentak. Ini kan kalau ukuran mereka kan di situ, ukurannya adalah serentaknya. Kalau kata nih serentak yang melakukan chattingan itu 100 orang atau 50 orang atau 1.000 orang, itu yang kemudian dedicate servernya agak berbeda. Nah, mungkin saya sedang coba mencoba opsi-opsinya. Taruh kata nih nggak perlu ada pelatihan, nggak perlu ada forum-forum seperti ini atau forum-forum seperti ini kemudian dilanjutkan ke chat WA.
itu nanti akan ada nomor khusus yang akan ada agent yang melayani pertanyaan-pertanyaan, mau regulasi, mau ngobrol apapun, sejauh tentang ekonomi desa, dia akan memberikan responnya. Anda sebagai apa, dan seterusnya tinggal disampaikan, nanti akan diberikan jawaban-jawaban yang sesuai dengan apa pertanyaan kawan-kawan. Saya pikir mungkin itu yang saya bisa respon dari yang tadi disampaikan. Satu, tanda-tandanya udah jelas, istilahnya apa tadi, Menjen tadi, Mas Kolil tadi menyampaikan, ini kan di sini bingungi kabeh. Ada kebijakan gini, ada kebijakan gini, dan seterusnya. Nah, kalau kemudian kita memprepare itu, agent itu sudah kita bekali dengan semua informasi yang update dan seterusnya, ya sama nggak usah melu mikir sing apa, yang ruwet-ruwet, tapi tanya aja apa. Artinya diamnya itu tidak kemudian diam tidak bergerak gitu. Diamnya itu adalah diamnya air kedung, bukan air danau. Kan kira-kira kan Mas Manudi. Jadi kalau terlihat air itu diam, diamnya itu air di kedung ya, kalau istilah saya ya. Saya nggak tahu kalau istilah bahasa Indonesianya itu apa. Kedung itu di situ curam, alirannya deras, tapi di permukaan itu kelihatan tenang. Tapi kalau danau itu ya benar-benar tenang. Orang dia airnya cuma di situ aja, apalagi embung. Ya memang nggak ada pusaran air di bawahnya. Nah, saya membayangkan kalau kemudian diam yang disampaikan Mas Kolil tadi adalah diamnya gedung, itu luar biasa, Mas. Di permukaan tidak terlihat ada pergerakan apapun. Kok doan tengah-tengah wae to ngopo begitu nyemplung. Oh, melu nongon putaran air di bawah, Mas. Aliran deras itu saya ingat betul itu di apa? Di Sungai Progo di apa tempat desa saya itu ya ada titik yang memang dari atas itu terlihat tenang aja, tapi kita selalu mengingatkan jangan pernah coba masuk ke wilayah itu kalau kamu tidak benar-benar mampu berenang. Karena kalau kamu nggak benar-benar mampu berenang, nanti tahu-tahu mencungkul nang sebelah kono wis ora ono nyawane, Mas. Kan kira-kira kayak gitu. Jadi saya pikir mungkin itu Mas Panudi opsinya kalau memang kawan-kawan sepakat, nah, kita kembangkan ya kita memungkinkan untuk mengembangkan itu, tapi mengembangkan itu memang tidak gratis dan tidak juga apa cuma 100-200 ribu kita perlu biaya, tapi ya lumayan sepertinya ya ribu dalam apa dalam apa dalam hitungan besar lah. Ribu itu kalau ngomong sewu itu kan sewu nih Mas Panudi ketika ngomong karo sama cucunya ngomong 1.000 itu ya memang sewu rupiah bener, tapi kalau Mas Panudi ngomong 1.000 itu sama siapa gitu kan pengusaha dan sebagainya ya sewu ini Mas Panudi oh itu 1 juta gue orang mungkin sewu mosok wah aku butuh duit sewu terus Mas Panudi oh ya tak transfer langsung 1.000 rupiah lah mungkin nggak sih ngomong sewu gue apa artinya bukan anak-anak Mas Panudi pasti ini sewu gede apa sewu cilik kan gitu. Nah, kira-kira kayak gitu Mas Panudi. Nah, monggo nanti apapun kita tetap mencoba mengusahakan apa yang bisa memudahkan kawan-kawan. Setidaknya kita selalu update juga kalau yang masih enjoy dengan menggunakan GPT asisten desa yang sudah kita buat itu alhamdulillah kita selalu update. Tapi memang untuk mereka-mereka yang tidak terlalu familiar kadang kan kemudian jadi bingung apa golek meneh dan seterusnya. Tapi kalau ini cukup mengingat satu nomor WA yang tinggal kirim WA, teman-teman bisa ngobrol dengan dengan agent yang sudah kita siapkan. Saya pikir itu yang untuk jawaban untuk merespon yang Mas Kolil tadi. Kemudian yang kedua tadi tentang Mas Lukman ya tentang kita perlu coba mempersiapkan diri dan seterusnya. Oke Mas, itu bagian yang memang kami tadi sampaikan dan insya Allah nanti mungkin hari ini saya setidaknya dengan respon kawan-kawan ini nanti hari ini saya coba atur waktu untuk teman-teman di grup redaksi dari Ngobrol Desa kita akan bikin forum untuk kemudian mendiskusikan langkah-langkah
kita akan seperti apa. Karena saya lihat beberapa tokoh di redaksi atau orang-orang yang di redaksi ini pagi hari ini tidak bergabung, mungkin ada kegiatan lain. Kita nanti coba untuk mendiskusikan di redaksi dan eksekusinya akan seperti apa. Saya pikir itu Mas Paludi yang saya berikan respon. Ya, terima kasih Pak Dikoco. Tidak terasa ternyata pertemuan kita sudah 1,5 jam sedikit lah terkait dengan ini tadi membaca arah kebijakan terkait dengan peningkatan kapasitas TPP eh, dalam memfasilitasi pendampingan KDMP. Itu kawan-kawan yang pada pagi hari ini, mudah-mudahan nanti dari tim redaksi bisa menindaklanjuti apa yang tadi diharapkan dan mudah-mudahan tadi juga disampaikan, ya ini memang benar istilahnya tadi kalau sungai itu kedungnya, mungkin kalau secara itu apa ya ilmu sandi atau apa, tapi diam-diam tapi ternyata kekuatannya luar biasa. Nah, ini kan juga bisa aja. Nah, ini kami sepakat itu karena yang kita hadapi kondisi sekarang seperti itu, saya kira kita juga antisipasi dalam arti apalagi kita yang di sini kami selaku host juga di tim redaksi itu, ya kita mengkritisi, tapi juga kita membekali kawan-kawan apa yang dibutuhkan sehingga nanti eh, ya, kawan-kawan yang respon dan respect ketika di lapangan minimal sudah ada bekal eh, yang untuk memberikan sedikit pencerahan pada eh, kawan-kawan yang kita dampingi. Saya kira itu kawan-kawan. Ada monggo Pak Diko statement terakhir Pak Di. Oke, terima kasih Mas Paludi. Mohon maaf ini. Jadi menurut saya, mari kita optimalkan forum ngobrol desa ini menjadi tempat untuk kita saling sharing, saling berbagi, dan jangan sungkan-sungkan kalau ada informasi-informasi menarik yang perlu kita angkat, bisa japri ke saya, japri ke Mas Paludi, atau japri ke Cak Itong, atau japri ke Mbak Risa. Karena memang ngobrol desa ini dirancang atau didesain untuk teman-teman tenaga pendamping utamanya ya, utamanya untuk teman-teman tenaga pendamping, dan ini adalah bagian dari program kegiatan dari RPDN chapter pendamping, di mana di kepengurusan atau yang sudah kita sepakati ya, ini ada Mas Paludi, ada Caitong, ada Mbak Lisa, yang saya berharap bahwa ya permasalahan teman-teman pendamping ya teman pendamping sendiri yang mencoba mencari solusi atau memecahkan masalahnya, sehingga kemudian terpikirlah tentang mengembangkan channel ini. Jadi saya pikir silakan kawan-kawan untuk kemudian bisa memberikan saran, pendapat, pandangan, atau informasi yang menarik untuk coba kita angkat. Nah, untuk pagi hari ini ketika kita mendiskusikan tentang silabus, maka ada hal-hal menarik yang sebenarnya kita bisa eksplor lebih lanjut seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Apabila ada kesalahan saya memandang atau kesalahan saya berpikir tentang apa yang kemudian terdistribusi ke saya, informasi silabus kurikulum itu, saya mohon maaf karena memang posisi saya bukan posisi dalam internal di kementerian. Jadi yang saya bisa baca adalah apa yang tertulis, bukan kemudian apa yang dibalik tulisan itu, perdebatannya kayak apa dan seterusnya. Bahkan saya berpikir sebenarnya hal-hal yang seperti ini bisa langsung dieksekusi oleh institusi yang sudah ada di Kementerian Desa, yaitu Akademi Desa. Artinya kalau Akademi Desa dengan identitasnya mungkin akan lebih enak untuk melakukan ini. Tetapi kembali lagi, bukan kemudian kita ingin mencari siapa yang harus bertanggung jawab dan menyuruh mereka melakukan, enggak.
kita akan melakukan dengan kemampuan dan cara kita. Jadi mungkin ini catatan untuk Mas Panudi, Cak Itong, dan Mbak Lisa atas apa yang kemudian kita dapatkan hari ini, apa yang akan dilakukan ke depan ini menjadi sangat penting karena terlalu banyak menengok ke belakang maka perjalanan kita pasti nggak akan bisa laju karena kalau engak-engok akhirnya kalau lari pun kita juga akan memperlambat lari pada saat menengok ke belakang. Apabila mengemudi juga ketika terlalu sering melihat spion itu nanti akan mengganggu konsentrasi kita untuk melihat ke depan. Jadi saya pikir ya mari kita memandang ke depan. Kalau ada hal-hal yang tidak terlalu penting dan tidak mengganggu kita, ya abaikan saja. Jadi kalau saya sering sampaikan merasa sampaikan ya, kalau tidak membuat saya jatuh miskin atau tidak membuat saya masuk neraka, ya saya akan abaikan saja. Kamu mau ngomongin apa, kamu mau melakukan apa, dan seterusnya. Sejauh itu tidak membuat saya miskin atau tidak membuat saya masuk neraka, saya nggak akan peduli kan kira-kira kayak gitu. Tapi kalau itu ternyata, wah ini bisa membuat aku masuk neraka ini, ya harus diselesaikan. Nah, jangan sampai kita nanti benar-benar masuk neraka kan gitu. Kalau kira-kira wah ini akan mengganggu aset yang aku punya, pasti akan kita lakukan sesuatu. Saya pikir itu Mas Panudi, semoga kemanfaatan selalu ada dalam forum-forum kita dan semoga kebersamaan kita selalu terjaga. Oh ya mungkin di paling akhir Mas Panudi saya perlu sampaikan ada sesuatu yang cukup berat yang sedang kita hadapi. Channel TV Desa yang kemarin itu sepertinya kita mendapatkan masalah karena ada pelaporan pelanggaran dan ini urusan yang menurut saya sepertinya nggak terlalu penting tapi cukup mengganggu, yaitu pelaporan tentang penggunaan lagu yang ternyata kita dalam satu hari itu kita langsung dapat komplain 3. Nah karena 3 kali komplain maka kemudian YouTube mengevaluasi channel. Nah 3 kali komplain setelah saya lihat itu lagu-lagu yang kita dapatkan atau kita gunakan pada saat live streaming. Yang itu kita tidak tahu bukan kita tidak tahu, kita tidak cukup cermat untuk kemudian memperhatikan itu. Jadi ada live streaming yang kita lakukan pada saat acaranya Menteri Eko, kemudian ada live streaming yang kita lakukan pada saat dengan BPI, ada live streaming yang kita lakukan dengan organisasi kampus dan seterusnya. Nah itu ternyata kemarin kena klaim dan kalau channel itu sudah nggak bisa diakses, channel TV Desa nggak bisa diakses, ini batasnya sampai 2021 kalau nggak salah. Saya sudah mengajukan komplain, banding, semoga sukses, tapi kalau nggak sukses maka setelah tanggal 21 bisa jadi channel itu udah nggak bisa diakses. Tapi kita sudah mempersiapkan channel cadangannya, yaitu My TV Desa. Jadi kalau kemarin tertulisnya hanya TV Desa, sekarang tertulisnya My TV Desa. Kawan-kawan bisa subscribe di channel itu dan semua konten-konten per minggu kemarin yang tidak bisa kita upload karena begitu dalam peninjauan kita otomatis nggak bisa upload Mas Panudi. Jadi semua akan kita upload di channel yang baru, termasuk juga beberapa konten-konten lama juga sudah kita pindahkan. Walaupun saya juga tidak akan memaksakan untuk memindahkan semua data yang ada di sana, karena data yang ada di channel yang lama ini kan sudah ribuan video, nggak mungkin saya pindahkan semua. Kita hanya memindahkan satu konten-konten atau video-video yang menurut kita penting. Yang kedua adalah konten-konten atau video-video yang kita upload di bulan Juli. Jadi yang awal Juli kita ada ngobrol di sana dan seterusnya sudah ada di sana. Kemudian yang teman-teman dari Kompasiana juga sudah
kita pindahkan juga yang mulai bulan Juli. Jadi saya mengajak kawan-kawan untuk melakukan subscribe di channel yang baru, karena channel yang baru masih subscribernya masih 7.000 sekian lah ya. Kalau yang lama kita udah 60.000 Mas. Jadi ya sayang juga, eman-eman juga. Tapi ya apapun namanya, kita ini numpang. Risikonya orang numpang kan gitu Mas Panudi. Karena kita ini numpang di YouTube, ya kita mesti patuh dengan YouTube. Dan kita ketika kita sudah mengakui atau menyampaikan bahwa kita banding, kalau ditolak atau diterima banding kita, yaitu otoritasnya penuh di YouTube-nya, YouTube bukan dari kita. Kira-kira itu Mas Panudi, dan mohon kawan-kawan berkenan untuk mendukung subscribe channel yang baru kita, My TV Desa. Dan saya harapkan kawan-kawan juga bisa mengajak kawan-kawan lain untuk melakukan subscriber di channel kita yang baru. Terima kasih Mas Panudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam desa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Pak Dikoco yang sudah bersamai kita di TV Desa di Ngobrol Desa. Saya kira jumpa kembali di episode berikutnya dengan topik dan tema yang tidak kalah menarik. Kita akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung program TV Desa. Mari bergotong royong. Angkat potensi desa. Kirim donasi Anda. Salam Desaisme.